Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan, dan kita patut mengucap syukur karena anugerah-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh kemuliaan, yang selalu menyertai kami dan melimpahi kami dengan kasih karunia. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami sadari semua adalah kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa, agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 21 sampai 23. Tertulis demikian. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang ingin mendapatkan penghasilan dan kondisi kehidupan yang lebih baik dengan mencari kerja di luar negeri. Tapi sayangnya, banyak yang melakukannya tanpa dokumen resmi, sehingga sesampai di negara tujuan, legalitas kependudukan menjadi tidak ada, dan harus bertahan dengan status ilegal. Dengan status yang demikian, situasi menjadi tidak berpihak kepada pencari kerja migran, karena pemberi kerja mendapat keuntungan untuk memberikan upah murah dan dapat bertindak semena-mena, bahkan menindas pekerja migran yang ilegal. Tapi tidak usah jauh-jauh, di dalam negeri Indonesia, ada banyak juga orang yang mengalami penindasan, walaupun tidak semua. Tapi di antara mereka adalah para asisten rumah tangga, pekerja kasar, orang-orang kecil yang hak-haknya diabaikan dan diharuskan bekerja tanpa lelah dengan upah yang tidak sesuai. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita hendaknya mengasihi semua orang dan menjadi berkat bagi mereka yang bekerja pada kita tanpa menindas mereka. Kita perhatikan kembali Keluaran 22 ayat 21 sampai 23 ini. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Tuhan mengingatkan pengalaman penindasan yang dialami oleh umatnya di Mesir dan memerintahkan mereka untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama yang dilakukan orang-orang Mesir terhadap mereka. Mereka sudah merasakan bagaimana susahnya, bagaimana menderitanya menjadi orang yang tertindas, yang mengalami tekanan, bahkan ancaman. Dan itu sebabnya mereka hendaknya tidak melakukan hal yang sama terhadap orang-orang lain. Secara khusus di sini orang-orang asing, para janda dan anak-anak yatim. 3 kelompok ini yang disebutkan dalam ayat ini, dalam konteks masa itu, adalah orang-orang atau kaum yang termarginalkan, orang-orang yang seringkali mendapatkan perlakuan semena-mena. Perintah dalam ayat ini tercakup dalam satu perintah, yaitu agar kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dalam Galatia 5 ayat 14 tertulis, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Secara normal kita semua pasti mengasihi diri kita dan tidak mau melakukan yang buruk terhadap diri kita. Sikap yang demikian seharusnya kita juga lakukan kepada orang lain di sekitar kita. Kalau kita tidak suka ditindas, jangan menindas orang lain. Kalau kita tidak suka mengalami ancaman dari orang lain, jangan kita lakukan hal yang sama kepada sesama kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang selama ini tanpa sadar atau secara sadar menindas orang lain, mari ubah sikap kita. Jadilah pribadi yang mengasihi dan memberkati sesama kita. Dan kalau kita ada di posisi yang ditindas oleh orang lain, percayalah, Tuhan pasti akan membela dan menyatakan pertolongannya atas kita. Sebab Tuhan mendengar seruan orang-orang yang tertindas, seruan dan doa orang-orang yang menderita, yang mengalami tekanan dan ancaman. Dan Tuhan akan menolong dan melepaskan, serta membela dan memberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk kami tidak menindas sesama kami, tidak berlaku jahat, tidak mengancam orang-orang yang bekerja kepada kami, dan siapapun orang-orang di sekitar kami, termasuk di dalam keluarga kami sendiri, terhadap anak-anak kami yang masih kecil, terhadap pasangan hidup kami, istri atau suami, terhadap orang tua kami. Tolong kami supaya kami tidak menindas dan tidak berlaku jahat terhadap mereka. Terima kasih untuk tuntunan firman-Mu. Jadikanlah kami kuat Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan kami menjadi pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kembali kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.